Saudara, lebih lengkap soal penangkapan tersangka yang terlibat propaganda ISIS kami tanyakan langsung pada Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Pak Islah, ada penangkapan 5 tersangka ya terkait dengan media ISIS. Siapa saja mereka ini, Pak? Kalau saya sih mendengar kabar ini, welcome to cyber terrorism ya. Ini memang sesuatu yang baru. Di negara lain itu penangkapan dilakukan kepada perorangan, tapi di Indonesia Densus hari ini melakukan penangkapan terhadap jaringan. Ini satu prestasi luar biasa. Dan ini ternyata memang menurut saya tidak akan berhenti di 5 tersangka itu. Saya yakin pasti ada jaringan berikutnya karena memang polanya di banyak negara seperti itu. Ketika ISIS kehilangan teritorial, mereka pasti akan menggunakan jurus-jurus propaganda untuk melakukan rekrutmen supaya ideologinya terjaga. Cara-cara melalui cara digital, media sosial dan sebagainya ini adalah borderless. Memang betul-betul tanpa batas. Oke, itu artinya mereka punya komunikasi, ada komunikasi langsung dengan ISIS di Suriah, Pak Islah? Kalau informasi yang saya terima, mereka ini terdiri dari admin, mereka ini ada video kreator, ada konten kreator, ada translator, ada pendana juga. Artinya memang ini terorganisir. Dan bisa jadi memang fundingnya ini memang berasal dari Suriah. Ini yang perempuan ini atas nama M ini adalah mantan napi teroris. Dia mantan napi teroris, dia itu returnis dari Suriah. Dan ternyata setelah keluar dari penjara, dia ini ya tidak jerah juga. Dia malah membuat jaringan. Dia ini termasuk salah satu think tank-nya, karena dia memang alumni Suriah lah gitu. Alumni jihadis dari Suriah. Oke, Pak Islah, apa yang perlu kemudian kita waspadai terkait dengan propaganda terorisme seperti ini melalui media sosial? Memang repotnya ya, media-media ini kan merujuk kepada media resmi dari ISIS, namanya An-Naba. Kelompok ini namanya kelompok An-Najiyah Media Center. Memang ini agak unik karena semua konten itu diadaptasi ke isu-isu lokal. Dan bisa jadi share to share-nya ini bisa jadi ribuan atau mungkin ratusan ribu. Semua orang dimanapun, di pojokan manapun, di wilayah manapun bisa terpapar ini. Nah, oleh karena itu menurut saya resistensi itu harus datang dari masyarakat bahwa jangan terlalu mudah untuk melakukan share, memainkan media sosial. Jangan salah bahwa undang-undang terorisme sudah bisa menangkap mereka. Ini saya sendiri ingin mengingatkan kepada masyarakat jangan terlalu mudah, jangan terlalu vulgar, tetap ketika melakukan sharing itu tetap harus dipikirkan apakah ini berbahaya, apakah ini melawan negara, apakah ini melanggar undang-undang. Ini harus betul-betul disadari. Ini kan ISIS sudah tidak punya teritorial. Sementara ideologinya harus terus mengalir dan rekrutmennya tetap harus terjaga. Nah, inilah memang kemudian yang dilakukan oleh ISIS. Ke setiap negara mereka berusaha memperkuat jaringannya dengan meletakkan anggota-anggotanya di sana dengan jalur komando khusus untuk melakukan aksi teror suatu saat. Propaganda seperti ini apakah bisa dikenali oleh orang awam, Pak, bahwa ini adalah propaganda terkait terorisme begitu? Di Indonesia ini kan terjadi disorientasi politik, perbedaan orientasi politik ini kan memang menjadi suatu persoalan gitu ya. Ketika orang yang tidak terpuaskan dalam 2 kali pilpres misalnya kan dendamnya masih awet nih. Ditambah lagi dengan konten-konten seperti ini yang diadaptasi dengan isu-isu politik lokal. Ini akan menjadi bahaya memang. Orang-orang akan dianjurkan dengan kebencian, caci maki, lalu diarahkan kepada eskalasi kekerasan. Nah, ini menjadi bahaya. Makanya kita tetap harus bersandar kepada Densus. Mudah-mudahan Densus berhasil memetakan jaringan ini dan melakukan penangkapan setuntas-tuntasnya sehingga guliran-guliran konten yang mengarahkan orang kepada agitasi kekerasan ini akan berhenti. Konten-kontennya kalau saya lihat memang lebih mengarah kepada orientasi politik lokal, melawan kepada negara, selalu mencaci maki pemerintahan. Nah, ini yang dialirkan kepada orang-orang yang sebenarnya bisa jadi hanya karena kekecewaan politik dan tidak punya kaitan dengan terorisme sebenarnya. Tapi kalau sampai ditangkap, ini bisa juga dijerat dengan undang-undang teror. Nah, ini yang harus menjadi perhatian masyarakat. Harus dijauhi